Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Abiasya dari kelas 10 Desain Komunikasi Visual. Saya berasal dari SMKN 50 Jakarta dan di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah fotografi. Mari kita ke pembahasan selanjutnya. Seperti yang kita tahu, fotografi yang berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu foto, cahaya, dan grafo melukis adalah proses melukis atau melukis dengan menggunakan media cahaya. Fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Tanpa cahaya, tidak ada foto yang bisa dibuat. Berikut adalah sejarah fotografi yang dimulai dari sejarah penemuan kamera. Sejarah fotografi bermula jauh sebelum Masehi. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, seorang pria bernama Moti mengamati suatu gejala. Jika pada dinding ruang yang gelap terdapat lubang kecil, maka di bagian dalam ruang itu akan terrefleksikan pemandangan di luar ruang secara terbalik lewat lubang tadi. Moti adalah orang pertama yang menyadari fenomena kamera obscura. Berabad-abad kemudian, banyak yang menyadari dan mengagumi fenomena ini. Sebut saja Aristoteles pada abad ke-3 sebelum Masehi dan seorang ilmuwan Arab Ibnu Al-Haytham pada abad ke-10 sebelum Masehi yang berusaha untuk menciptakan serta mengembangkan alat yang sekarang dikenal sebagai kamera. Pada tahun 1558, seorang ilmuwan Italia Giambattista della Porta menyebut kamera obscura pada sebuah kotak yang membantu pelukis menangkap bayangan gambar. Nama kamera obscura diciptakan oleh Johannes Kepler pada tahun 1611. Johannes Kepler membuat desain kamera portable yang dibuat seperti sebuah tenda dan memberi nama alat tersebut kamera obscura. Di dalam tenda sangat gelap kecuali sedikit cahaya yang ditangkap oleh lensa yang membentuk gambar keadaan di luar tenda di atas lembar kertas. Berbagai penelitian dilakukan pada awal abad ke-17. Seorang ilmuwan berkebangsaan Italia, Angelo Sala, menggunakan cahaya matahari untuk merekam serangkaian kata pada pelat klorid perak. Tapi ia gagal mempertahankan gambar secara permanen. Sekitar tahun 1800, Thomas Wakewood, seorang berkebangsaan Inggris, bereksperimen untuk merekam gambar positif dari citra pada kamera obscura berlensa. Hasilnya sangat mengecewakan. Humphrey Davy melakukan percobaan lebih lanjut dengan klorida perak, tapi bernasib sama juga walaupun sudah berhasil menangkap imaji melalui kamera obscura tanpa lensa. Akhirnya pada tahun 1824, seorang seniman litografi Prancis, Joseph Nicephore Cornix, setelah 8 jam mengekspor pemandangan dari jendela kamarnya melalui proses yang disebut heliograf di atas plat logam yang dilapisi aspal, berhasil melahirkan sebuah gambar yang agak kabur. Berhasil pula mempertahankan gambar secara permanen. Ia melanjutkan percobaannya hingga tahun 1826. Inilah akhirnya menjadi sejarah awal fotografi sebenarnya. Foto yang dihasilkan itu kini disimpan di University of Texas di Austin, AS. Penelitian demi penelitian terus berlanjut hingga pada tanggal 19 Agustus 1839, desainer panggung opera yang juga pelukis Louis Daguerre dinobatkan sebagai orang pertama yang berhasil membuat foto yang sebenarnya. Sebuah gambar permanen pada lembaran plat tembaga perak yang dilapisi larutan iodin yang disinari selama 1,5 jam cahaya langsung dengan pemanas merkuri. Proses ini disebut daguerreotype. Untuk membuat gambaran permanen, plat dicuci larutan garam dapur dan asetilsuling. Januari 1839, Daguerre sebenarnya ingin mematenkan temuannya itu. Akan tetapi pemerintah Prancis berpikir bahwa temuan itu sebaiknya dibagikan ke seluruh dunia secara cuma-cuma. Fotografi kemudian berkembang dengan sangat cepat. Melalui perusahaan Kodak Eastman, George Eastman
mengembangkan fotografi dengan menciptakan serta menjual roll film dan kamera box yang praktis. Sejalan dengan perkembangan dalam dunia fotografi melalui perbaikan lensa, shutter, film, dan kertas foto, kemajuan teknologi turut memacu fotografi secara sangat cepat. Kalau dulu kamera sebesar tenda hanya bisa menghasilkan gambar yang tidak terlalu tajam, kini kamera digital yang cuma sebesar dompet mampu membuat foto yang sangat tajam dalam ukuran sebesar koran. Sekian pembahasan sejarah fotografi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.